Di dunia Jujutsu sekarang, ada 4 nama yang berdiri di puncak. Yuji Itadori, Dabura Karaba, Satoru Gojo, dan Ryomen Sukuna. Dan dari semua itu, salah satunya ada di posisi paling atas. Yuji Itadori sekarang resmi masuk level Special Grade Sorcerer di Modulo Volume 3. Artinya, dia sudah berada di level yang sama dengan nama-nama terkuat di dunia Jujutsu. Dan kalau kita lihat perkembangannya, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. 1. Transformasi tubuh. Yuji sekarang bukan lagi manusia biasa. Setelah menyerap Cursed Womb, biologinya berubah secara fundamental. Dia menjadi hybrid antara manusia dan kutukan. Efeknya bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal waktu. Penuaan Yuji melambat drastis. Dia bisa tetap aktif sebagai sorcerer bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Artinya, tubuhnya sekarang bukan cuma kuat, tapi juga stabil untuk jangka panjang. Ini yang jadi fondasi utama kekuatannya. 2. Persepsi jiwa. Selanjutnya, dari sisi persepsi, Yuji punya kemampuan untuk melihat outline jiwa. Ini bukan sekedar tambahan, karena dengan ini, dia tidak hanya melihat gerakan lawan, tapi juga memahami kondisi mereka dari dalam. Dia bisa membaca tekanan, arah niat, dan perubahan kecil yang biasanya tidak terlihat. Artinya, reaksinya jadi lebih cepat, dan yang lebih penting, dia bisa menemukan celah lebih awal. Di level pertarungan tinggi, ini sering jadi pembeda utama. 3. Shrine, teknik utama. Teknik utama Yuji sekarang adalah Shrine, dan teknik ini sudah berkembang. Cleave dan Dismantle yang dia gunakan tidak lagi sekedar tebasan biasa. Serangannya bisa memotong bukan hanya fisik, tapi juga konsep dan ruang, walaupun masih terbatas. Ini yang membuat tekniknya berbeda, karena sekarang serangannya tidak lagi bergantung pada kekuatan pukulan, tapi pada efek yang langsung bekerja. Sekali serangan itu masuk, jalannya pertarungan bisa langsung berubah. 4. Fisik level atas. Selain teknik, fisik Yuji juga berada di level tertinggi. Kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuhnya semuanya sudah jauh di atas standar sorcerer biasa. Dia bisa bertarung dalam tekanan tinggi tanpa kehilangan kontrol. Ini penting, karena di level ini, fisik yang stabil menentukan apakah peluang bisa dimanfaatkan atau tidak. 5. Black Flash konsisten. Satu hal yang tidak bisa diabaikan, Black Flash. Yuji bukan hanya bisa menggunakan teknik ini. Sekarang, dia bisa melakukannya dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Artinya, setiap pukulan punya potensi damage yang meningkat drastis. Dan karena bisa digunakan secara konsisten, ancaman dari setiap serangan jadi jauh lebih besar. 6. Posisi di puncak. Kalau kita lihat gambaran besar, di puncak dunia Jujutsu saat ini, ada 4 nama yang berdiri di atas semuanya. Yuji Itadori, Dabura Karaba, Satoru Gojo, dan Ryomen Sukuna. Masing-masing mewakili puncak kekuatan yang berbeda. 7. Gojo, pertahanan absolut. Dengan Six Eyes, dia punya kontrol energi yang hampir sempurna. Dan dengan Limitless, terutama Infinity, hampir tidak ada serangan yang bisa menyentuhnya. Artinya, dari sisi defense, dia berada di level yang sangat sulit dilampaui. 8. Sukuna, serangan absolut. Berbeda dengan Gojo, Sukuna adalah serangan absolut. Dengan teknik Shrine miliknya, dia memiliki tebasan yang menyesuaikan dengan target. Cleave dan Dismantle dirancang untuk memastikan target benar-benar terpotong. Ditambah kemampuan untuk memotong ruang dan eksistensi, serangannya menjadi salah satu yang paling berbahaya. 9. Dabura, kombinasi kompleks. Lalu, ada Dabura. Dia bukan hanya kuat di satu sisi, tapi merupakan kombinasi dari berbagai kemampuan. Dengan manipulasi cahaya, dia punya serangan cepat yang sulit dihindari. Dan dengan reversal, dia bisa mengubahnya menjadi manipulasi kegelapan.
Artinya, dia memiliki lebih dari satu pendekatan dalam bertarung. Ditambah lagi, domain expansion. Di dalam domain, serangannya memiliki efek pasti kena, dan kecepatan meningkat. Tekanan langsung naik drastis. Dan satu hal lagi, reverse curse technique. Dia bisa menyembuhkan luka fatal secara instan. Artinya, bukan cuma sulit kena, tapi juga sulit dijatuhkan. 10. Yuji, evolusi. Di antara semua itu, Yuji punya pendekatan yang berbeda. Dia bukan yang paling dominan di satu aspek, bukan yang paling sulit disentuh, dan bukan juga yang paling destruktif dalam satu serangan. Tapi dia punya satu hal yang unik, kemampuan untuk terus berkembang. Dia bisa beradaptasi, belajar di tengah pertarungan, dan meningkatkan levelnya seiring waktu. Ini yang membuat posisinya sekarang berbeda, karena dia tidak hanya mengejar level yang sudah ada, tapi berpotensi melampauinya. Dan dengan status special grade, posisinya sudah berubah. Dia bukan lagi calon, bukan lagi potensi. Dia sudah menjadi bagian dari puncak itu sendiri. Kalau dari semua itu, menurut lo, siapa yang paling atas?